Sinopsis serial drama Anandi dimulai ketika sang nenek menghukum Anandi dikurung di kamar sendirian. Nenek menjaga di depan pintu agar tidak ada yang menolong Anandi. Anandi berteriak dan meminta tolong agar dibuka pintunya. Anandi ketakutan di dalam kamar sehingga Anandi jatuh dan sakit. Keesokan harinya nenek menyuruh Byron membukakan pintu kamar karena hukuman telah selesai. Byron dan Sumitra langsung membukakan pintu kamar dan melihat Anandi sedang terbaring. Suhu badan Anandi panas dan sambil mengigau, Anandi langsung digendong menuju kamar Jagdish. Jagdish mengetahui kalau Anandi sakit karena hukuman dari neneknya. Ia langsung menghampiri neneknya dan marah kepadanya. Anandi terbaring sakit. Nenek mengkhawatirkan kondisi Anandi dan memeriksa keadaannya. Anandi sangat terpukul dengan kejadian yang dialaminya dan takut kepada nenek. Karena takut sehingga Anandi menghentikannya wajah nenek. Anandi sedang bersedih atas kejadian yang membuatnya dikurung di kamar oleh sang nenek. Setelah ia dikeluarkan, ia menjadi murung dan sangat sedih. Ia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Ia ingin pulang ke rumahnya dan hidup bersama ibunya kembali. Sumitra, Sukna dan Jagdish kebingungan dengan sikap Anandi. Mereka berusaha untuk menenangkan dan ingin membuat Anandi bahagia kembali. Anandi mengingat perilaku nenek yang tidak suka padanya semenjak ia datang ke rumah jodohnya sampai saat ini. Jika Anandi berbuat kesalahan, nenek langsung memarahinya dan menghukumnya. Sukna dan Sumitra membuatkan Anandi sebuah manisan kesukaannya, namun Anandi menolak. Jagdish datang dan menawarkan es krim untuk Anandi. Anandi menolaknya juga. Anandi masih terus saja menangis. Anandi di dapur bersama Sumitra. Tiba-tiba nenek datang dan menyuruh Sumitra pergi. Anandi bersama sang nenek yang sedang mengajari membuat makanan. Anandi merasa takut dan kikuk. Anandi hanya diam saja ketika sang nenek terus bercerita tentang masa perjodohannya. Ia ingin Anandi membuat makanan. Neneknya sudah tidak marah-marah lagi. Sang nenek menjelaskan jika ia sudah tidak marah lagi dan hal itu ia lakukan hanya untuk mengajari Anandi dan rasa sayangnya. Anandi teringat tentang banyak hal yang menyenangkan bersama kedua orang tuanya dahulu. Bagaimana ia merasa sangat diperhatikan kedua orang tuanya dan semua orang menyayanginya. Anandi juga teringat saat-saat pertama ia berpisah dengan orang tuanya untuk pergi ke rumah jodohnya. Anandi berdoa agar ia bisa pulang ke rumah orang tuanya dan mengambil uang persembahan untuk ongkos ia pulang. Kailas sang tetangga mengabarkan kepada keluarga besar Jagdish bahwa Anandi menangis dan pergi keluar. Sumitra sangat cemas dengan kondisi Anandi. Sang nenek merasa dipersalahkan tentang keadaan itu semua. Byron pergi mencari Anandi, sementara Sumitra sangat sedih sekali. Sukna begitu marah kepada sang nenek yang memarahi ibunya yang sedang menangis sedih. Sang nenek sangat marah dan hampir menamparkan Sukna dan dihalangi oleh ibunya, Sumitra. Jagdish berusaha mencari Anandi dan menceritakan hal itu semua kepada teman-temannya dan mereka membantu Jagdish untuk menemukan Anandi kembali. Sementara Byron dan kakaknya terus mencari Anandi di seluruh kota. Ia menelepon polisi untuk membantu menemukan Anandi. Anandi naik sebuah bus menuju rumahnya di Belaria. Byron yang mencari Anandi tidak menyadari bahwa ia sudah berpapasan dengan bus yang ditumpanginya. Di dalam bus Anandi menikmati tarian tradisional dari pengamen jalanan. Ia begitu menikmati dan sempat menari bersama. Anandi berlari-lari di sebuah gurun menuju rumahnya yang berjarak 6 km dari jalan raya tempat pemberhentian bus. Anandi berlari dan terus berlari hingga ia nampak kelelahan di tengah gurun yang luas.
Anandi bertemu ibunya, Bahwati, di sebuah gurun dekat rumah mereka. Ibunya sangat terkejut bercampur senang bertemu DGN Anandi, namun ia terkejut melihat Anandi tidak bersama keluarganya. Anandi pingsan di pelukan ibunya. Ibu Anandi melihat sang putrinya yang pingsan di pelukannya yang membuatnya menjadi sangat sedih. Setelah sadar, Anandi menceritakan semua kejadian di rumah pasangannya hingga ia melarikan diri pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, ibu Anandi menjelaskan semua apa yang terjadi dengan putrinya kepada suaminya. Ayah Anandi menelpon keluarga Jagdish untuk memberitahukan bahwa Anandi berada di rumahnya sekarang. Orang tua Anandi bermaksud akan mengantarkan Anandi kembali ke rumah pasangannya meskipun Anandi tetap saja menolaknya. Saat Anandi diantarkan kedua orang tuanya kembali ke rumah pasangannya, mereka semua dihadapkan bersama-sama dengan neneknya. Neneknya sangat marah mengetahui semua kejadian itu dan ia tidak mau disalahkan DGN kaburnya Anandi ke rumah orang tuanya. Ibu Anandi terus membela anaknya dan mengatakan bahwa anaknya masih terlalu kecil untuk menerima segala hal yang belum ia mengerti. Sang nenek menceritakan bahwa Anandi telah mencuri di rumah mereka adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Sementara Anandi beralasan bahwa hal itu ia lakukan karena ia mau pulang dan tidak ada yang mau menghantarnya kembali. Ia mengambil uang persembahan dewa untuk bisa pulang dan bermaksud mengembalikan kembali, namun itu ia lupa menceritakan kepada orang tuanya. Orang tua Anandi berbalik marah kepada Anandi dan merasa dipermalukan di hadapan keluarga besar pasangannya itu hingga akhir puncak kemarahannya sang ibu tidak mengakui Anandi sebagai anaknya. Sebagai seorang anak, Anandi sangat sedih sekali karena orang tuanya juga tidak mau mengerti keadaannya. Anandi berlalu menghampiri sang nenek dan memohon maaf atas kesalahan yang ia lakukan semuanya sehingga membuat orang tuanya tidak mengakui ia sebagai anak. Anandi ingin kembali ke rumah pasangannya dan mau menuruti semua yang diperintahkan kepadanya. Orang tua Anandi melihat itu semua. Nenek akhirnya memaafkan dan semua keluarga juga saling memaafkan. Anandi kembali hidup bersama keluarga pasangannya dan sepanjang perjalanan pulang, ibu Anandi selalu berdoa agar putrinya dilindungi, dan ayah Anandi terus menasehati agar ia jangan sedih terus dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan agar Anandi juga bisa berbahagia. Jagdish menemui Anandi untuk meminta maaf atas kesalahannya yang selalu mengatainya tikus dan menarik rambutnya, namun Anandi tidak merasa Jagdish bersalah. Di sisi lain, Jagdish mengatakan bahwa perbuatan Anandi itu bisa membuat dewa marah melebihi amarah sang nenek. Anandi merasa bersedih dan bersalah mendengar itu semua.